Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taibatul Soleha dari SDN Latar 1 Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Hari ini akan mendiseminasikan budaya positif dari materi pendidikan guru penggerak modul 1.4. Mohon maaf, pada kesempatan kali ini bukan bermaksud saya menggurui, tapi kita di sini sharing bersama-sama. Saya hanya berbagi. Nanti jika ada yang kurang tepat, monggo bisa kita sharingkan bareng-bareng, kita komentari bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi budaya positif. Sebelum kita mulai, selama ini kita sering menghukum anak-anak kita jika mereka melaksanakan hal-hal yang kurang tepat. Mereka melanggar peraturan, mereka berbuat salah. Dan sebaliknya, kita biasanya memberikan hadiah kepada mereka saat mereka berhasil menyelesaikan sesuatu dari kita. Nah, menurut Bapak Ibu, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Menurut Bapak Ibu setuju, terima kasih. Kemudian nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana? Ya, di sini menurut Pak Fuadin sangat setuju karena Pak Fuadin di sini yang paling berperan dalam mendisiplinkan anak-anak dengan hukuman. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan di sini kalau kita biasanya ada yang ngasih permen, uang, jajan, bahkan trofi. Kalau di sini trofi jarang, yang paling sering di sini uang, permen, jajan dan sebagainya. Menurut Bapak Ibu, apakah ini merupakan salah satu cara meningkatkan motivasi belajar siswa? Ya, setuju. Baik, terima kasih atas komentar dari Bapak Ibu. Sementara simpulan dari pertama ini adalah bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah selanjutnya nanti pikiran Bapak Ibu ini akan tetap seperti ini atau akan berubah setelah pembahasan kita nanti? Hari ini yang akan kita bahas yang pertama adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi menggunakan 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Meskipun 6 topik, semoga bisa kita selesaikan dengan cepat dan dapat banyak manfaatnya. Selanjutnya yang pertama kita bahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya mau minta tolong Bapak Ibu guru 2 orang maju ke depan. Monggo. Monggo pilih. Ini merupakan, sebentar, Bapak Ibu tolong ya, ini biar kelihatan. Nah, ini adalah benda berharganya dari Bu Yuli. Di sini ada sesuatu dari Bu Yuli yang sangat berharga, sehingga Bu Yuli menyimpannya dengan sangat digenggam dengan kuatnya. Sekarang Pak Arif sebagai tim perayu, bagaimana merayu? Silakan Pak Arif berekspresi merayu Bu Yuli untuk membuka tangan Bu Yuli yang berisi sesuatu dari Bu Yuli yang sangat berharga. Dari sini mau Pak. Nah, silakan. Mungkin diiming-imingi sesuatu atau apa, monggo. Bu Yuli minta dong. Nanti aku berikan jajan. Jangan sulit dong Bu. Ya Allah. Nanti kan berikan jajan ke situ Bu. Esta.
dong Bu, kan pelit dong Bu. Mintanya apa? Terima kasih. Mari kita kasih tepuk tangan buat silakan dulu. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangannya yang meriah dong. Terima kasih. Ini tadi merupakan salah satu contoh kita kalau punya sesuatu, punya pendirian, apapun orang lain mau mempengaruhi kita, kita pasti akan mempertahankan dengan kuat. Meskipun dirayu, kalau tak tumbasnya jajan, kalau ndek kono tak jalan-jalan, engkau tak transfer, Bu Yuli tetap saja menjaga. Padahal Pak Arif juga belum tahu apa yang di dalam genggaman tangan Bu Yuli tadi. Bisa jadi yang diiming-imingkan Pak Arif lebih besar daripada yang ada di tangannya Bu Yuli. Tapi Pak Arif tetap meraihnya dan Bu Yuli tetap bersikukuh pada dirinya bahwa ini adalah benda berharga saya dan tidak boleh ada orang lain yang mengambilnya. Jadi kontrol diri kita itu ada pada orang lain atau ada pada diri kita sendiri. Menurut Bapak Ibu gimana? Yang bisa mengontrol diri kita, yang menjaga itu kita sendiri apa orang lain? Kita sendiri, benar. Jadi apapun pengaruh orang lain, yo bene wong ngomong apa sing penting aku yo ngene. Terserah. Mungkin seperti itu kadang ada yang bilang. Terserah mau bilang apa lo, yang penting gue begini. Ada yang bilang, nek mau ngajak gue ngono. Tapi kita sudah punya prinsip masing-masing, kita punya pegangan diri masing-masing. Pasti kita sulit untuk dipengaruhi oleh orang lain karena posisi kontrol utama ada pada diri sendiri, bukan dari orang lain. Ini beberapa teori tentang teori kontrol. Jadi yang mengontrol itu diri kita. Kalau tadi dari awal, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi misalnya ada tetangga yang punya mobil Pajero baru, maunya pengen, terus si istri, Pak aku mbak semua kan ngomong ini duit Pajero masa duit kan duit, misalnya seperti itu. Tapi si bapak tetap bersikukuh karena hal-hal yang lainnya masih dibutuhkan. Jadi posisi kontrolnya tetap pada si bapak karena si bapak yang punya uang. Si istri tadi mengayal minta dibelikan, misalnya seperti itu. Kalau ini kita aplikasikan ke siswa kita, misalnya kita itu menyuruh anak-anak untuk rajin belajar, tapi dari diri mereka sendiri belum tahu butuhnya belajar itu apa, pentingnya belajar itu apa. Meskipun mereka diputus, dikokon, dihukum, diberi penghargaan, tapi mereka tidak akan ada manfaatnya jika mereka tidak tahu tujuan awal mereka belajar. Jadi kita tanamkan dulu, mereka harus bisa mengontrol diri mereka sendiri. Ini ada makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dan seterusnya ada teori motivasi, posisi kontrol. Nanti saya share materinya yang ini, kita lanjut dulu. Nah, kita biasa minta anak-anak untuk disiplin. Sebenarnya disiplin itu apa nih? Nah, kalau menurut secara teori, disiplin itu dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Jadi kalau kita mendisiplinkan anak, artinya kita mengajak anak-anak untuk belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kali ini kita dulu pernah belajar bareng-bareng saat kita kuliah, pasti teori-teori dari mereka berdua ada. Sekarang kita lanjutkan. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia.
Jadi disiplin itu kalau di kehidupan kita lebih cenderung paksaan atau ketidaknyamanan karena memang dari yang didisiplinkan belum tahu tujuan belajarnya apa, kedisiplinannya sebenarnya mau kemana. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, kita semua sebagai pendidik di sini, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri mereka, dalam diri anak. Kalau motivasi kita bekerja, motivasi kita untuk ke sekolah ini berangkat pagi-pagi. Misalnya, aku ben gak dihukum, si presku ben tetap jam 07. Nah itu kalau alasan itu kira-kira internal apa eksternal? Eksternal. Nah kalau internalnya dari dalam diri kita mau berangkat pagi-pagi, kita mengabdi pada bangsa, kita mau membahagiakan anak-anak, bertemu dengan anak-anak, tapi kayaknya kalau kita masih banyak eksternalnya deh. Jadi perlu kita belajar, jadi dibiasakan sama-sama. Anak-anak kita juga kayaknya ke sekolah lebih banyak eksternalnya. Beda bisa ngoni udah sekolah beda lah ya. Tapi mereka ada nggak yang siswa kita kalau yang ke sekolahnya aku silakan Pak Fuad banyak. Alhamdulillah berarti Pak Fuad sudah menebar pesona kebaikan kepada mereka, semangat belajar yang tinggi. Semoga kita bisa menyapa Pak Fuad biar anak-anak semangat seperti rindunya mereka pada Pak Fuad. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya kita itu diminta disiplin, diminta belajar itu benopo, biar apa? Nah, setiap perilaku memiliki suatu tujuan. Misalnya kita tidak terlambat sekolah, tidak datang terlambat, pasti hasilnya kira-kira apa? Kalau anak-anak datang terlambat, efek sampingnya apa? Dihukum lagi. Ada lagi? Pasti mereka kalau misalnya sudah datang, terus tiba-tiba Pak Pak sudah nyetel senam. Kira-kira bagaimana perasaan mereka? Malu, ketinggalan. Nah itu. Jadi sama juga dengan kita. Jadi perilaku itu akan memiliki suatu tujuan. Nah kalau pada saat ini kurikulum yang kita gencarkan adalah kurikulum merdeka. Yang kita harapkan di sini ada kita fokuskan ke profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Mari kita nyanyi bareng-bareng ya. Nanti kita biar semangat lagi. Gak usah lah Pak. 1, 2, 3. Oh contoh dulu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kalau dari lagu ini mungkin anak-anak bisa menerapkan salah satu dulu. Yang utama pasti yang paling atas di sana adalah beriman dan bertakwa. Kita sudah praktekkan setiap hari, ada sholat, berdoa, berkebinekaan global. Di sini ada yang beragama Islam, Kristen, tapi alhamdulillah mereka bisa hidup rukun, gotong royong, mandiri dan seterusnya. Kalau di sini kayaknya yang masih kurang adalah bernalar kritis. Terima kasih sudah dibantu baterainya. Mari kita bareng-bareng dulu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih
sebaiknya. Mari kita benahi mereka untuk selalu bernalar kritis, tidak untuk yang kurang baik terus langsung dihakimi. Tapi kita perlu juga bernalar kritis, ada yang baik. Ini kok iso listriknya murah, kayaknya apa lampunya kok murah. Misalnya hal-hal yang sekitar kita ada. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Tadi di awal kita sudah menyatakan kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Apakah iya? Nah, ini adalah teori motivasi. Teori secara prakteknya ada yang berbeda, tapi ini teori. Yang pertama, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya tadi kita datang pagi-pagi, kita mau absen biar tidak dihukum atasan, biar tidak dimarahi kepala sekolah. Kemudian motivasi eksternal lagi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kalau kita datang pagi, jamnya full 420, berarti gajinya full. Kalau dikurangi, gajinya ya dikurangi. Wah, ini namanya juga motivasi eksternal. Yang ketiga, menghindari diri sendiri, menghargai diri sendiri. Motivasi internal. Saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Misalnya, saya akan menjadi orang yang disiplin, saya akan menjadi orang yang baik dan sebagainya. Memang berasal dari diri sendiri. Saya pengennya gajiku berkah, misalnya seperti itu. Misalnya ketenanan ya ketenanan lah, mumpung ya. Ini kalau Bapak Pendidikan kita di Hajar Dewan Loro, di kurikulum merdeka ini digencar-gencarkan kata merdeka. Sakjane merdeka ku yopo. Nah, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tidak hanya memerintah orang lain, tapi juga memerintah diri sendiri. Kowe lah budalo isu, kowe lo ngimanono. Tapi juga aku lo yo tau ngimani, masa mau kontok, misalnya seperti itu. Misalnya loh Pak nggih. Ini dihukum oleh penghargaan. Kalau kita menghukum, pernah nggak Bapak Ibu dulu saat sekolah pernah dihukum? Sering. Pak Fuad minta diceritakan. Dulu dihukum itu saat kelas berapa? Dihukum apa yang sampai sekarang ini masih? Dihukum pada saat SMA, SMP bajunya dikeluarkan dan dimasukkan, kemudian dihukum pokoknya digebuk kalau garisan. Itu yang SMP. Kalau yang SMA bolos sekolah, oh tidak. Kalau buruannya ini harus ceritakan. Mengapa Pak Fuad masih ingat kalau dihukum? Kira-kira apa? Apakah ada rasa? Oh, kalau menyesal berarti bagus. Apakah ada rasa dendam Pak Fuad dengan Bapak Ibu gurunya menghukum? Betul, berarti Pak Fuad juga jempol. Yang jelas, menghukum itu ada pengaruh jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya Pak Fuad SMP sampai sekarang sudah berapa tahun? Oke, Pak Fuad oke. Tapi Pak Fuad masih ingat, artinya hukuman itu akan menancap pada diri seorang anak. 23 tahun yang lalu Pak Fuad masih ingat. Demikian juga kalau kita dulu pas ulang tahun dikasih hadiah apa, aku pas pasti juga ingat. Karena itu, dia pacarnya. Kita lanjut. Penghargaan menurunkan kualitas. Ada nggak kalau yang siswa kita misalnya ranking 1, terus kita kasih label hadiah peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, apakah mereka akan semangat belajar? Semangat. Tapi ada juga yang biasanya jiji, kalau ada yang kelompokan biasanya milihnya yang pintar atau yang pintar, yang goblok atau yang goblok. Ada yang milih yang aku mau kalau diumum biji malah. Ada yang seperti itu kalau di kelas saya. Semoga di kelas Bapak Ibu guru tidak ada yang seperti di kelas saya. Nah, itu menurunkan kualitas karena merasa aku wis apik. Jadi
Bukan dia punya ide untuk memperbaiki teman-temannya, tapi malah menurunkan kualitas diri mereka. Kalau menurut teori-teori yang ada di sini sementara ini, penghargaan juga mematikan kreativitas. Aku lebih sering hiji wis sesuk gantane aku ning hiji. Hijiku wis sama 10. Wis dikandhi karo putri, wis gak usah sinau. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kemudian bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat, beri pengakuan secara khusus, secara pribadi kepada semua murid bergantian dan secara konsisten. Fokus pada prosesnya. Jadi kalau kita mau memberi penghargaan, memberi hadiah, jangan hanya pada yang disayang tok. Pak Fuad sayangnya mek gur karo Irfan misalnya. Pak Fuad gak seneng karo Putra. Putra gak pernah dikasih hadiah, bahkan Putra tidak pernah dikasih jempol satupun, tidak pernah. Seperti itu kurang baik ya. Kalau misalnya yang kelas Randy ujian, ngomongnya di kelas misalkan. Jadi kita tetap harus semua murid bergantian, meskipun ada yang jempolnya hanya 1, meskipun ada yang jempolnya 2. Jadi kita harus adil, konsisten. Tidak hanya pas kita mau menyuruh mereka saja, kita memberi pengakuan kepada mereka, wajah pinter, ayo ngilangi buit buang sampah misalnya, seperti itu. Nilai kebajikan. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan kamu menolong magang misalnya. Rasa empatinya besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kalimat-kalimatnya kita kasih tahu mengapa kita memberikan jempol, mengapa kita memberikan penghargaan kepada mereka. Kita kasih tahu, oh aku dikasih jempol karena aku menolong temannya. Jadi ada kalimat-kalimat membuka. Nah, saat kita memberikan hukuman, mari kita bedakan. Ada hukuman, ada yang namanya konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit, anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, dan seterusnya. Kemudian konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, dan seterusnya. Nah, nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena anak ini terlambat ke sekolah. Bagaimana? Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Menurut Bu Yuli, hukuman. Kita simpan dulu. Jawaban nomor 1 hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket Pak ini 2 kali karena telah menjadi sekolah. Hukuman. Tapi alhamdulillah Bapak di sini nggak pernah. Murid diminta untuk push up 15 kali. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, kita cek buktinya. Nah, teman-teman betul. Yang pertama, kalau kita mencatat 100 kali itu hukuman. Push up juga hukuman, lari ke lapangan basket juga hukuman. Kalau mengganti kertas tugas temannya yang telah dicoret, artinya dia konsekuensi. Karena berbuat salah, maka apa yang harus dilakukannya? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi. Jadi kita bedakan antara hukuman dan konsekuensi. Apa perbedaannya? Nah, ini tadi perbedaan hukuman sama konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan kalau hukuman, sesuatu yang harus terjadi. Karena memang dia tidak melanggar aturan, tapi dia yang mengganggu temannya, misalnya tadi kertas tadi, membuat anak sakit, yang ketiga, membuat anak merasa tidak nyaman, misalnya. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Pengen aku milih terus tak hilang nih, mari tak ijoli. Berarti hukuman apa konsekuensi? Nah, macam itu. Aku di ini saya sama dia yang konsekuensi dan hukuman. Nah, sekarang restitusi. Kalau anak dihukum itu, kalau anak berbuat salah itu
kita caranya adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tidak langsung kita hukum, tidak langsung kita beri konsekuensi, tapi kita beri penanganan, yaitu restitusi. Nah, ini ada hukuman, konsekuensi tadi yang di awal kita bahas. Kemudian ada restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan menguatkan murid dalam jangka panjang. Korban mendapat ganti, artinya korban tadi misalnya menyobek kertas temannya tadi. Murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, bukan berarti peraturan adalah titik, kamu harus titik, itu namanya hukuman. Kalau apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, itu adalah restitusi. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi misalnya kalau si anak tadi terlambat, kita balik tanya ke anak tersebut. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik adalah restitusi diri, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sebelum kita tahu mereka berbuat salah, sebelumnya kita adalah membuat keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Kok keyakinan bukan peraturan, kayak keyakinan agama? Mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu dan seterusnya? Peraturan-peraturan ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, peraturan itu lebih kecil daripada keyakinan kelas. Sehingga kalau sudah ada keyakinan kelas, maka akan terbentuk lingkungan positif dan terjadi budaya positif. Nah, ini kesepakatan kelas, misalnya datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, membuat peraturan, itu sebaiknya menggunakan kalimat yang positif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita bisa menggantinya, buanglah sampah pada tempat sampah. Jangan datang terlambat, itu kita ganti datang tepat waktu. Misalnya lagi, jangan bertengkar, mari ciptakan kerukunan. Jadi di pikiran anak-anak itu adalah hal-hal yang positif. Ini cara-cara menyusun kalimatnya, kita lewati saja. Ini misalnya peraturan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Artinya kita meyakini harus anak itu membentuk karakter tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini peraturan. Kalau kalimatnya keyakinan kelas, kita ganti menghormati orang lain, keselamatan dan seterusnya. Kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kasih sayang, rasa diterima, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Apa kasih sayang ini? Dari kelima ini, kira-kira kebutuhan dasar Bapak Ibu yang hari ini belum tercapai apa? Ada 6 kurang. 6 apa? Kebutuhan apa? Kebutuhan bertahan hidup. Misalnya kita kesehatan, rumah, makan, rasa aman. Kebutuhan kasih sayang terhubung dengan keluarga, teman, pasangan, pacar, mantan. Kebutuhan penguasaan menjadi mampu, menjadi terampil, diakui prestasi, menjadi pemimpin. Kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, suka mencoba-coba, ingin banyak bergerak. Kebutuhan kesenangan, bermain, tertawa, bahagia. Jadi kalau kita di kelas kita ada masalah, mari kita
evaluasi kembali. Mari kita refleksi kembali. Kira-kira si anak itu kok malas dijak sekolah, malas dijak sinau. Kira-kira kebutuhan dasar mereka apa yang tidak terpenuhi? Misalnya, sanggupnya kurang. Misalnya di kelasnya Bu Im ada yang tidur. Oh ternyata Bu Im lek ngolang mek guru laptop pantok orang gelem tenanan. Nah, akhirnya ada anak yang tidur. Berarti ada kebutuhan mereka kasih sayangnya belum. Tidak ada bebasan. Oh ngikut gak mari gak oleh istirahat. Artinya mereka tidak diberi kebebasan. Tapi artinya kebebasan yang terarah. Kemudian ada posisi kontrol. Nah, dari Bapak Ibu guru di sini jangan salah baca loh Pak. Saya jelas ya, saya bisa nerangkan. Ada penghukum, ada posisi kontrol yang menghukum, pembuat rasa bersalah, kontrol teman, pemantau dan manajer. Kalau misalnya sebagai posisi penghukum, sukanya dia kalau kamu tidak melakukan, awas rasakan. Artinya dia kalau membuat kalimat ini berarti dia adalah tipe orang penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali. Misalnya lagi kalau misalnya ndak menang, engko lek gak menang marahi Bu Ibu bisa nyanyi Pak Kepala Sekolah loh. Itu namanya juga salah satu membuat rasa bersalah. Jadi kita membuat mereka bersalah. Kemudian rasa teman. Ayolah lakukan demi Bu Ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu juga. Ini rasa teman. Kemudian kalau pemantau, dia kembalikan lagi ke peraturan yang sudah dibuat. Apa peraturannya? Kok kamu bisanya datang terlambat misalnya. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Apa yang kita yakini, apa misalnya ada anak yang terlambat, tapi dia balik bertanya, gurunya bertanya, apa yang kita yakini? Artinya kita kembali ke keyakinan kelas yang di dalamnya ada peraturan tadi yang harus dipatuhi oleh anak tersebut. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi misalnya di kelas 2 ada Mas Randy yang mengganggu temannya, atasnya sobek. Kemudian kita balik tanya, kok nggak bisa ada lagi? Suara tuh masuk lagi. Misalnya ada Mas Randy yang merusak kertasnya Mbak Alika, disobek. Kemudian Bu Rizka tidak marah-marah langsung karena Bu Rizka adalah posisi manajer. Bu Rizka bertanya, apa yang kamu yakini? Maka bisa dicontohkan, dilihatkan ke peraturan kelas atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Oh, ciptakan kerukunan. Sudah nyebut temannya, berarti dia tidak ciptakan kerukunan. Kalau dia tidak menciptakan kerukunan, terus Bu Rizka balik bertanya kepada si A tadi, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Nah, mungkin saja si anak tadi nggak ngerti menemukan. Ada juga teman yang bilang, yuk dijualin. Ada juga yang teman, yuk dihukum. Nah, di sini Bu Rizka bersikap manajer, kebijaksanaan ada di Bu Rizka. Apa hal yang bisa untuk memperbaiki masalah tersebut? Jadi bisa juga solusi itu datang dari siswa, tidak harus datang dari gurunya. Ini peraturan. Nah, kita tadi untuk menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah ini contohnya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya gurunya berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, baik atau ibu, bapak atau ibu juga buat salah, juga pernah berbuat salah. Maksudnya kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita besarkan diri dulu si anak itu, kemudian kita tanya kelanjutannya. Kemudian setelah dibesarkan hatinya, Ibu Mia ya tahu salah, kemudian sekolah ya tahu terlambat. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian gurunya kelanjutannya adalah validasi kebutuhan. Kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya
ditanya dulu, jangan langsung menghukum mana yang terlambat, tapi ditanya dulu, ngapa kok terlambat, misalnya seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita tanyakan apakah mereka tahu keyakinan kelas yang sudah dibentuk sebelumnya. Baru menanyakan solusinya. Ini misalnya ada nah. Ini kok mati? Oh, belum ada. Tidak. Sebentar, saya carikan contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Not connected ya. Terus kemudian sangkanya mati. Oh, dipakai ini kan, Pak? Pembenaran apa? Pembenaran. Ini salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi. Salam gambar. Berikut ini adalah demonstrasi kontekstual kisah kehidupan praktik segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkah dalam melakukan restitusi: yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga meningkatkan keyakinan. Kasus 1, putra siswa kelas 5 SDN 1 sekolah tidak memakai sepatu tapi memakai cadar. Berikut ini adalah skenario dari kasus 1. Sebenarnya tidak masuk saja yang pakai sendal, dari sebelumnya
Nah, kita memberi solusi untuk membawa kantong kresek saat hujan sehingga sepatunya bisa tetap kering. Semoga rencana masukan ini bisa dilaksanakan dengan baik sehingga kita bisa melakukan kegiatan kita ini dengan baik. Silakan masukan. Ini contoh yang kedua. Putri dan Vanessa, siswa kelas 5 SDN Negeri 1, tidak jujur saat mengerjakan penilaian akhir semester. Berikut ini adalah skenario dari kasus 2. Dua anak sedang contekan tukar-tukar jawaban. Sehingga mereka memilih untuk contekan. Ini nilainya bagus sehingga dia contekan. Kemudian ditanyakan lagi keyakinan kelasnya untuk mengerjakan ulangan dengan jujur. Keyakinan kelas kita apa yang telah belajar dengan buku. Kalau mengerjakan ulangan, dengan jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putra dari SDN Negeri 1 Pasuruan. Saat ini saya sangat senang meskipun saya pakai sandal saya tidak dimarahi UI. Tetapi saya mendapatkan solusi dari teman saya. Saya akan bisa bersempurna membawa sepatu jika hujan sepatu saya masukkan plastik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri dari SDN Negeri 1 Pamjong, Kabupaten Kediri. Kali ini saya
lagi menemukan solusi. Saya akan belajar dengan dia dan meyakini keyakinan keras. Itu tadi yang sudah kita temukan bareng-bareng adalah salah satu menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Ini ada contoh lagi. Nggak kelihatan ya. Contohnya, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Kalau yang ini sepertinya sering terjadi di sekolah kita. Kemudian menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Jadi distabilkan dulu, dibela dulu si anak. Kemudian, namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif. Karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah, Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Nah, baru ke kelanjutannya, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun akhirnya perlahan mengakui, mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing saya sampai copot tiga kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya akan kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau diem akan sudah mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjadinya saja? Bersediakah kamu? Jadi solusi ini ditanyakan dulu kepada anak tersebut, kepada siswa tersebut. Kemudian gurunya baru mengarahkan lagi. Nah, posisi kontrol yang diterapkan oleh Ibu Suti ini adalah yang pertama, melibatkan siswa dalam mencari solusi. Ibu Suti memotivasi Dino untuk bertanggung jawab dengan apa yang telah diperbuatnya, yaitu tadi mengganti kancing bajunya Anto. Kemudian mengajak siswa untuk menganalisis kebutuhannya, mengajak Dino untuk belajar menjahit. Kemudian kepada Antonya kancing bajunya terpasang kembali. Membimbing siswa untuk belajar memenuhi kebutuhannya sendiri dengan mengarahkan Dino belajar menjahit ke Pak Irfan agar dapat menjahit kancing baju Anto. Jadi di kelanjutan ceritanya tadi, Bu Suti itu tidak hanya mengarahkan untuk belajar menjahit, tapi juga diarahkan belajar ke siapa, yaitu ke Pak Irfan di sini ceritanya. Nah, dari Bu Suti tadi ada langkah-langkah restitusi yang diterapkan, yaitu menstabilkan identitas. Jadi anak yang gagal menjadi
menjadi anak yang sukses. Dino, sepertinya saat ini kamu sedang marah ya. Nah, tadi itu merupakan kata-kata yang menstabilkan identitasnya. Kemudian validasi tindakan yang salah, ditanyakan lagi apa benar dia telah merusak kancing bajunya Anto. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan dengan bertanya kepada Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati dan apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahannya. Bu Suti juga memberikan penguatan kepada Anto dengan memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar Anto tadi adalah kancing bajunya biar kembali bisa terpasang. Maka Bu Suti memberikan solusi, bareng-bareng diputuskan Dino belajar menjahit ke Pak Irfan dan memasang kancing bajunya si Anto. Semoga yang seperti ini bisa kita terapkan. Penerapan restitusi dengan memberikan pilihan kepada anak untuk memecahkan masalah. Dino diberikan alternatif untuk belajar menjahit pada Pak Irfan. Kemudian hasilnya Dino mau bertanggung jawab dengan belajar menjahit dan menjahitkan kancing baju Anto. Anto kebutuhannya juga terpenuhi, yakni kancing bajunya telah terpasang kembali. Mereka berdua kembali akur seperti sebelum terjadinya insiden. Nah, nilai kebajikan apa yang sudah diterapkan dari kegiatan ini? Nah, berakhlak mulia, tanggung jawab, saling menghormati. Jadi berakhlak mulia tadi sopan, lek kancane bajune rusak ya dibenakne, tanggung jawab cepat dipasangke, saling menghormati. Kesimpulannya, Bu Suti menerapkan posisi manajer, dapat melibatkan siswa dalam mencari solusi, menganalisis kebutuhannya dan membimbing siswa untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Penerapan restitusi dengan tahapan segitiga restitusi akan menghasilkan solusi pemecahan masalah yang efektif. Keyakinan sekolah harus sesuai dengan nilai kebajikan universal sehingga lebih mudah diterapkan oleh anak. Mari ciptakan budaya positif dengan menerapkan posisi kontrol manajer dengan tepat. Penuhi kebutuhan dasar anak dan terapkan segitiga restitusi. Tuntun anak menuju kehidupan yang selamat dan bahagia. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Mungkin ada sharing dari Bapak Ibu. Jika tidak, kita bisa lanjutkan sharingnya nanti. Oh ada. Monggo. Oke, saya bisa menjawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini Bu, di sekolah kita kan sering terjadi perkelahian antar siswa baik kelas 1 lawan kelas 1 maupun kelas 1 lawan kelas 3 dan seterusnya. Dan mohon nanti jika terjadi hal ini semacam itu, tolong nanti dipecahkan bersama-sama, kita praktekkan teori-teori yang sudah kita pelajari bersama, kita praktekkan dengan kita lihat antara teori dan kenyataan seperti apa. Tapi hari ini sejak saya di sini sudah lama sudah terjadi. Ini sedikit cerita ini kemarin dulu saya mengajar ada seorang anak berkelahi. Dia suka berkelahi, berlawannya itu saja. Langsung saja saya ke kamar mandi. Di kamar mandi ada dua tidur cebol, gayung. Nah, kemudian saya tidak banyak bertanya karena sudah sering terjadi perkelahian antara siswa itu. Kemudian saya suruh gerujuk-gerujukan mereka berdua saling gerujuk. Alhamdulillah ternyata dengan gerujuk-gerujuk itu akhirnya saya tertawa bersama. Sehingga mungkin dengan gerujuk ini hatinya semakin adem sesuai dengan kondisi tubuhnya. Dan selang beberapa tahun, 5 tahun, 6 tahun lalu anak itu sudah SMA, kemudian bertemu kepada saya. Kemudian dia teringat, saya mengingatkan, dia teringat, masih bersama saya, masih
apa yang perlu ternyata saya ikut video terus biasa ini alhamdulillah Pak, karena dengan rujuk dia saya sudah tahu kejutan itu dampak positifnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad atas ceritanya yang dari jauh-jauh tahun lalu. Alhamdulillah anaknya masih ingat seperti yang tadi saya ceritakan, hukuman itu akan berdampak jangka panjang, dia masih ingat. Tapi ternyata di balik cerita Pak Fuad tadi ada dampak positifnya. Si A sudah tidak pernah lagi berkelahi karena aku kapok dia tahu dibujuki, ternyata mending berdamai lebih baik daripada tukaran, misalnya seperti itu. Yang seperti itu alhamdulillah kalau hukumannya ternyata bisa macet, bisa merubah dirinya. Nah kalau menurut teori ini tadi yang seperti itu ada, tapi yang sebaliknya juga ada, dihukum tapi tambah korban, bohong nyapu, bohong jumlah wale, tapi dia terkait badannya dan seterusnya. Kalau untuk memperbaiki sekolah kita, menurut saya, mari kita bersama-sama menyusun kesepakatan. Jadi kita bareng-bareng, kita semua guru, kita semua siswa, belajar apa yang mau dia usulkan agar sekolah kita baik, agar kerukunan tercapai. Jadi misalnya besok kita kasih siswa, tiap siswa kertas satu-satu. Kertas warna-warni itu nanti nulis seperti yang di kelas saya yang sebelumnya saya tempel di kelas itu sebenarnya dari awalnya juga anak-anak yang mengusulkan. Nah jadi kalau mereka sendiri yang mengusulkan nanti kita sepakati bareng-bareng. Setelah kita sepakati bareng-bareng, nah kita abadikan di banner atau apa yang besar. Jadi nanti biar mereka tahu kalau ada yang salah atau ada apa, semuanya bisa diingatkan bareng-bareng. Idealnya wis bangun api-apian ditulis di kono kae. Kok si enek sing ngalah, misalnya seperti itu. Jadi kita masih bisa mengingatkan. Nah, di sini apakah ada peraturan atau apa di sekolah kita yang terkantor? Peraturannya namanya peraturan tidak tertulis. Nah, peraturan tidak tertulis. Mari dalam waktu dekat kita buat peraturan tertulis, bukan peraturan. Mari kita buat kesepakatan, keyakinan bareng-bareng, keyakinan sekolah kita bareng-bareng. Terus kemudian kita tambah besar-besar. Anak-anak sendiri yang nulis, mungkin di banner apa mereka nulis spidol dan sebagainya. Kalau ada yang kurang kita tambahi. Jadi mereka tahu memang aku butuh apa. Jadi ada motivasi intrinsik dari mereka untuk berbuat baik. Tidak hanya memang kita kongkong, ojo terlambat, ojo tukaran. Misalnya seperti itu. Gimana Bapak Ibu setuju kalau kita buat bareng-bareng? Budi, kita lagi saya tahu. Terus satu lagi masalah konsistensi bentuk tindakan perbuatan pada siswa melanggar kesepakatan atau keyakinan yang sudah dibuat bersama-sama. Ini mungkin tidak hanya 1-2 guru orang saja, tetapi semua guru dilibatkan dalam untuk penanganan dari siswa yang melanggar keyakinan. Karena apa? Ini masalah keistiqomahan itu yang sulit. Karena apa? Pak, sana kok dibiarkan, aku kok di sini, sana kok di sini, nah itu karena terlalu banyak yang melakukan kesalahan sehingga guru kadang itu malah jenuh. Oleh itu sehingga karena kelemahan kita itu dimanfaatkan siswa untuk ada lubang kecil yang dimanfaatkan. Jadi nanti untuk secara istiqomah nanti kita bersama. Betul, terima kasih Bapak. Jadi yang biasanya sing negur mong Pak Fuad, mari kita bareng-bareng yo jawil. Saja ibunya dia. Jadi kadang ada celah nek ibu kelas 5 bicaranya, tapi bahasanya gini pas pelajaran Pak Fuad di Pak Fuad bukan. Jadi ada celah kosong yang mereka manfaatkan. Ini turun di jano bahasa di kelasnya Pak Fuad jatuhi beneran ibu, misalnya seperti itu. Jadi mari kita bareng-bareng kita ciptakan budaya positif di lingkungan kita SDN Mataram 1. Semoga kita bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Demikian dari saya. Banyak salahnya, banyak kurangnya. Mari kita semuanya belajar bareng-bareng. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Kira-kira berbeda. Wassalamualaikum